Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fitriani, NIM saya 2019-186-207-B0067. Saya dari Prodi PG PAUD Unifar Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah parenting dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Alam Zulkarnain Ali, SIP MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu temper tantrum, apa penyebab temper tantrum, jenis-jenis temper tantrum, dan bagaimana tips untuk mengatasi anak yang mengalami temper tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi pada anak yang disebabkan terbatasnya kemampuan berbahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga mereka meluapkannya dengan cara meronta, menangis, berteriak, menjerit, menghentakkan kaki dan tangannya ke lantai, serta mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah. Adapun faktor yang menyebabkan anak tantrum yaitu 1. Faktor usia. Umumnya, tantrum terjadi pada anak yang berusia 1-4 tahun atau puncaknya pada anak yang berusia 1-3 tahun karena pada usia ini kosakata anak masih terbatas. 2. Faktor keadaan. Faktor keadaan ini terjadi karena anak merasa lapar, haus, merasa kecapean, atau merasa tidak nyaman. 3. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang konsisten sangat dibutuhkan sejak anak usia dini. Karena anak dalam tahap belajar, kadang anak meminta sesuatu tidak dituruti, maka anak akan tantrum. Kemudian orang tua menuruti keinginan anak, maka hal ini akan mempertahankan tantrum anak. Jadi, anak akan terus mencoba di posisi dia bisa mendapatkan yang ia inginkan dan akan berlangsung terus seiring dengan pertambahannya usia anak. Jenis-jenis tantrum. 1. Tantrum cari perhatian atau menuntut sesuatu. Tantrum ini paling sering dilakukan oleh anak untuk meminta perhatian lebih atau meminta sesuatu. 2. Tantrum frustasi atau kelelahan. Biasanya tantrum ini terjadi karena anak sudah lelah bermain seharian bersama temannya. 3. Tantrum penolakan. Tantrum ini disebabkan karena si kecil menolak untuk melakukan sesuatu yang orang tua perintahkan. 4. Tantrum agresif. Tantrum ini berupa amukan yang bersifat agresif dan terkadang anak lepas kendali. 5. Tantrum menyakiti diri sendiri. Tantrum ini sama seperti tantrum agresif. Si kecil kehilangan kendali dan akan menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Tips untuk mengatasi anak tantrum. 1. Tetap tenang. Jangan membalas berteriak atau memaksa anak untuk menghentikan amukannya. 2. Cari tahu penyebab anak tantrum. Jika kita sudah mengetahui penyebab anak tantrum, maka kita akan lebih mudah untuk menghentikan anak yang tantrum tersebut. 3. Alihkan perhatian si kecil. Misalnya, saat si kecil tantrum, alihkan untuk memberikan mainan atau camilan kesukaannya. 4. Jangan memukul anak. Sebagai gantinya, ibu atau ayah bisa memeluk anak saat anak tantrum. 5. Jauhkan benda-benda berbahaya yang bisa melukai diri anak saat si anak tantrum. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik perkataan, tulisan maupun dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.